wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Sayyidat Tsaqalaini. Yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. Wow, keren banget sih. Keren banget. Gue mengapresiasi sekali podcast Denny Sumargo. Dia bagus banget tuh jalan podcastnya tuh. Saya banyak banget poinnya. Dan gue bilang sih ini jebakan Batman ya. Karena di situ ada pernyataan bahwa Gus Samsudin itu trik gitu. Bahkan di podcast sebelumnya di Dr. Richard Lee itu sudah terang-terangan sama Habib Jindan sama Bang Firdaus tuh bilang kalau Gus Samsudin itu palsu. Wah, keren banget. Wah, mantap banget gitu. Ini opini gue ya tentang podcastnya Denny Sumargo, Bang Denny Sumargo bareng Asosiasi Dukun Indonesia. Di situ tidak terlihat Habib Jindan. Kemana ke Habib Jindan? Gue nggak tahu juga kemana. Yang jelas Habib Jindan nggak ada di situ. Kalau Bang Firdaus kemana-mana juga selalu ada gitu. Kemana kemarin? Ke Denis Karista ada, bahkan 2 kali di situ. Bahkan ada ada pembuktian juga di situ ya. Terus yang kedua ada di Dr. Richard Lee. Kebalik deh. Dr. Richard Lee duluan gitu. Terus Denis Karista. Terus sekarang di Denny Sumargo. Wow. Gila. Kalau kita lihat dari podcast Denny Sumargo, gitu kan, Bang Denny Sumargo itu banyak banget poin-poin penting di situ. Kayak misalnya gaib itu ada gitu kan. Terus sampai mana batasan manusia sekarang ini di luar dari nabi dan rasul gitu menggapai yang namanya mujizat atau mungkin karomah mungkin ya, al-hikmah, apalah entahlah apa namanya gitu. Wow, gue speechless ya. Gue speechless sekalian, bukan bingung sih, lebih kayak apa ini gitu kan. Apa ini? Ada kayak pak ada tuh. Pakai parang. Panjang, mengkilap. Yang gue tahu ya kalau daging itu nggak diginiin, yang gue tahu nggak diginiin, tapi disayat. Yang gue tahu tuh begitu. Dari beberapa konten koki yang gue tonton gitu, daging itu jarang ada yang diginiin, tapi disayat. Bahkan di Salt Bay itu disayat loh, di Salt Bay. Coba kita berpikir di sini ya. Coba kita berpikir. Gue nggak mau bilang ini trik sih, tapi ada rasa kayak mengganjal gitu. Ada rasa kayak mengganjal di sini. Ini pendapat gue pribadi gitu. Dan Bang Denny Sumargo mengakhiri podcastnya dengan bilang alangkah lebih baiknya kalau misalnya ini ada jalan damai gitu. Wah, keren juga sih Bang Denny Sumargo gitu. Maksud gue dia tidak mencoba untuk memilih pihak sana atau pihak sini. Benar-benar netral di situ. Benar-benar dia sebagai perwakilan dari kita-kita nih yang pengen tahu nih gaib itu batasannya seperti apa. Terus tentang pernyataan yang Bang Firdaus bilang kalau ini bisa menggeser orang ke ranah ateis atau segala macemnya gitu kan. Di semua agama, di podcast itu bilang Bang Denny Sumargo itu sangat-sangat berasumsi bahwa di semua agama itu mengakui kalau adanya yang namanya gaib gitu. Kayak misalnya surga, neraka, Tuhan. Itu kan nggak bisa dilihat. Itu kan gaib namanya. Artinya kan kita mempercayai itu. Ya nggak sih? Setuju dong. Nah, tapi sekarang bagaimana kayak pelet, santet, kebal. Itu kan harus dilihat kalau yang itu kan. Misalnya katanya kebal nih. Nah, buktinya mana tuh? Ya kan? Kalau angin misalnya. Angin nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Kayak gitu, menurut gue sih kayak gitu. Nah, lu kebal gitu, harus dibuktikan.
tentu dengan beberapa cara gitu, nggak cuma satu aja sih menurut gue sih. Kayak misalnya ya diginiin, mungkin disayat juga, mungkin diapain gitu. Kalau bisa sih dengan berbagai alat kalau bisa, menurut gue sih. Aduh, parah sih, pikiran gue tuh parah banget gitu. Ini ya semoga aja sih, semoga aja ini beneran kebal gitu ya, supaya pikiran liar gue ini bisa down gitu ya. Dan gue ngecek ini apa sih namanya, TikTok gitu. Awalnya dari YouTube mungkin ya, tapi setengah doang di situ. Akhirnya ke TikTok Dr. Richard Lee, dan di situ bener-bener ada undangan terbuka, bukan undangan terbuka, tantangan terbuka buat para dukun nih. Kata Dr. Richard Lee sih itu sayembara ya. Kalau misalnya ada orang yang kebal atau siapapun itu, buktikan dengan mengiris menggunakan pisau bedah. Mengiris entah diiris tadi apa gitu. Yang penting buktikan dengan pisau bedah. Per kepalanya 100 juta. Wah, gila. Ini sih aji mumpung sih menurut gue buat teman-teman yang kebal sih menurut gue sih. Tapi ya balik lagi, gue sih percaya ya gaib itu ada. Gue sangat yakin gaib itu ada. Tapi tentang apa yang terjadi saat ini, kayak misalnya kebal, pelet atau apa gitu, kayak misalnya yang dibilang sama pesulap merah, kalau misalnya pelet itu ada, gue mau pelet ini artis ini dong, nah, kayak gitu. Kalau misalnya kebal itu memang ada itu, terus kenapa Habib Jindan itu pilih-pilih gitu? Menurut gue itu nggak make sense. Ya itu aja sih. Ini ada salam nih dari Dr. Richard Lee. Sayembara, tolong sampein untuk Om Daus ya, sama untuk Jindan, yang terjindan-jindan. Dan juga untuk dukun-dukun yang lainnya ya. Bagi kalian semua yang punya ilmu kebal, ilmu debus, debis, dan punya ilmu al-hikmah yang luar biasa. Ini sayembara ya. Kalian yang kebal dengan pisau bedah saya kasih 100 juta per orang. 100 juta per orang. Jadi kalau kalian ke tempat Densus, kalian nggak dapat duit. Densus yang dapat duit. Ke tempat Dennis nggak dapat duit. Ke tempat saya kasih 100 juta per orang. Tuh, ya. Datang ke tempat saya ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Parang yang gede, yang hitam, yang panjang kayak gitu aja bisa kebel. Apalagi pisau bedah saya itu kecil banget tuh. Kecil banget kayak gini. Pasti bisa lah. Jangan ngomong beda lagi ya. Jangan ngomong beda lagi ya. Please, jangan ngomong beda lagi. Saya tungguin ya. Saya tungguin.